memulai pelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Anak sekolah, silakan mengisi doa. Ya, kita semua diminta untuk berdiri dan ambil sikap berdoa yang sopan ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk salut untuk anak sekolah yang sudah memimpin kita dalam doa tadi. Tepuk salut. Jadi hari ini kita belajar materi yang baru, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sesurut citra Allah. Sebelum Ibu menyampaikan materi, sekarang Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama adalah supaya anak-anak bisa memahami diri sebagai perempuan dan laki-laki seturut citra Allah yang sederajat, saling melengkapi dan mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari. Yang namanya pertanyaan pemantik untuk mengingat kembali atau memancing anak-anak untuk bisa berpikir, oh materi kita tentang ini. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan menciptakan manusia secara istimewa? Sekarang Ibu masih mau bertanya tentang materi yang akan kita belajar sebentar ya. Apa arti dari kata citra? Lihat, Rupa, gambar, atau bayangan. pintar, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti pelajaran kita hari ini. Kisah si kembar Angelo dan Angela. Anak-anak diminta untuk mendengarkan dengan baik supaya sebentar anak-anak bisa mengerti dan bisa menjawab semua pertanyaan yang akan Ibu berikan. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, sekarang kita siap untuk mendengarkan kisah si kembar Angela dan Angelo. Baik anak-anak, sekarang kita diminta untuk mendengarkan yang baik sehingga sebentar bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Silakan mendengarkan. Si kembar Angela dan Angelo. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, di bawah Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita untuk menjawab soal yang akan Ibu tanyakan berdasarkan kisah ini tadi ya. Ya. Menurut kalian, apa kesan dari bacaan yang kamu dengar tadi? Senang. Merasa senang ketika mendengarkan cerita tadi. Tentunya kita merasa senang. Iya. Siapa lagi yang mau jawab lagi? Ada jawaban yang lain yang lain? Merasa Senang. senang juga. Iya, kita juga merasa senang. Yustin? Merasa bahagia. Iya, merasa bahagia, ikut merasakan kebahagiaan bersama Pak Mario dan Ibu Elisa yang dikaruniakan 2 orang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Oke, baik anak-anak. Pertanyaan yang kedua, mirip siapakah Angela? Rizko? Iya, Angela mirip sekali dengan ibunya, Elisa. Ya, sekarang pertanyaan yang berikut. Mirip siapakah Angelo? Oli. Ayahnya. Iya, jadi Angelo bukan mirip sekali dengan ayahnya atau bapaknya. Ya, sama juga seperti kita yang lain nih. Nah, kemudian soal yang berikut. Apa arti dari mirip atau serupa? Yang apa? Mirip artinya hampir sama. Menciptakan semua ciptaan secara mengagumkan. Seperti kisah Angelo dan Angela tadi. Itu mau menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan Pak Sutri, Mario,
dan Yelisa tadi anak keempat. Tuhan membuatnya secara menakjubkan karena wajah dan kemiripan dari Angela mencerminkan ibunya, dan wajah dari Angelo mirip ayahnya. Ya. Nah, jadi keluarga di desa mudah mengenal mereka karena mereka mirip sekali dengan kedua orang tua mereka. Kakek nenek mereka juga di kampung ketika melihat. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada bacaan kitab suci. Bukan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Nah, sekarang kita akan sama-sama membaca bacaan yang ada di depan. Nanti sebentar baru kita sama-sama kembali memperhatikan dan melihat video kisah penciptaan manusia. Oke. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadi manusia menurut anak-anak diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik karena sebentar pasti ada pertanyaan yang akan anak-anak diskusikan. Telah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok untuk berdiskusi. Baik, anak-anak sudah selesai kerja diskusi kelompok? Iya, baik. Sekarang waktunya tiap kelompok mempresentasikan kembali hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Yang pertama, Ibu minta kelompok 1 yang mewakili bisa ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Anak-anak yang lain diminta untuk mendengarkan dengan baik. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Arti dari manusia sebagai citra Allah yaitu manusia sebagai citra Allah artinya manusia diciptakan menjadi gambar Allah, memiliki sifat-sifat Allah, sangat dekat dengan Allah, mengambil bagian dalam kehidupan Allah, namun tidak sama dengan Allah. Tujuan Allah. Baik anak-anak, manusia diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan tadi, serupa, segambar atau seturut citra Allah, Sang Pencipta. Tuhan Sang Pencipta. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan posisi atau kedudukan yang baik, yang sangat luhur, yang sangat istimewa kepada manusia. Nah, sebagai perempuan dan laki-laki yang diciptakan seturut citra Allah, itu berarti Tuhan menganugerahkan martabat yang luhur kepada manusia. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau menyimpulkan atau memberikan rangkuman akhir dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu baik anak-anak, dalam pemahaman manusia sebagai perempuan dan laki-laki, memang kita semua antara perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan. Benar tidak? Perbedaan. Mulai dari perbedaan kodrati. Perbedaan kodrati berarti kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing perempuan dan laki-laki. Kekhasan dari perempuan tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu perempuan dia mengandung, melahirkan. Baik anak-anak, sampai sini bisa mengerti? Bisa. Ya, sekarang Ibu akan memberikan lembaran kerja untuk anak-anak untuk dikerjakan masing-masing, bukan berkelompok. Bisa ngerti? Ya. Apakah anak-anak benar menguasai materi tadi?
Kerja masing-masing untuk anak-anak. Hai. Masih semangat? Oke, terima kasih. Baik kan? Dari awal tadi kita sudah belajar banyak materi kita hari ini tentang perempuan dan laki-laki diciptakan seturut citra Allah. Untuk pelajaran kita hari ini, Ibu meminta anak-anak untuk merenungkan dan menuliskan doa syukur untuk Ibu sebagai ungkapan syukur kita kepada Ibu yang telah melahirkan kita dengan susah payah, memelihara, menulis doa sudah? Sekarang Ibu minta satu anak untuk mewakili kamu semua. Yang lain mendengarkan dengan Doa syukur untuk orang tua. Allah Bapa yang penyayang, kami bersyukur atas anugerah keluarga ini. Kami berdoa untuk orang tua kami yang telah kami beri hidup dan mencintai kami dengan tulus. Mohon berkatilah mereka dengan kesehatan, kebahagiaan, dan berlimpah kasih sayang. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantaran kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya, tepuk tangan untuk pelajaran kita hari ini. Sampai di sini, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kita, kebersamaan kita dalam pelajaran kita hari ini. Sebelum pulang sekarang kita buat tepuk terima kasih. Ini hari ini mau bilang terima kasih. Yes. Oke, baik anak-anak, sekarang kita menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita semua diminta untuk berdiri. Teman-teman, siapkan kita untuk berdoa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing kami dalam pelajaran tadi. Bantulah kami agar kami dapat menjadi pribadi yang baik seturut citramu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat siang anak-anak, terima kasih banyak. Selamat siang, langsung pulang ke rumah, tidak boleh bermain di dalam ya.